Good morning, Dr. Tanaya. Good morning, everybody. My name is Ardika Satria Kusuma. I'm the fourth semester resident neurology in Universitas Gadjah Mada. Today, I would like to present my Campbell reading about renal trauma. Okay, next. Oke, ini jadi klasifikasi dari neurologi trauma ini ada bagian dari 3. Hari ini saya akan membahas tentang upper urinary tract trauma, yaitu renal trauma. Oke, next. Oke, next. Oke, jadi dari epidemiologi sendiri, renal trauma ini dia terdapat pada 5% dari semua kasus-kasus trauma. Jadi dia adalah salah satu organ yang paling banyak cedera dari eksternal trauma, yang dari bagian neurologi, dan mayoritas dari trauma pada ginjal, terutama trauma tumpul dan beberapa trauma penetrating atau trauma penetrating diri bisa di manajemen atau di terapi dengan aman secara konservatif atau non operatif. Next. Ya, jadi dari etiologi dari renal trauma sendiri dia dibagi menjadi 2. Yang pertama blunt injuries atau trauma tumpul, dan penetrating injuries, yaitu trauma tajam. Nah, blunt injuries ini dia terjadi pada sekitar 80-90% kasus trauma ginjal, sedangkan penetrating injury dia terjadi pada sekitar 10-20%. Jadi perbandingan cukup besar, dan mayoritas pasien renal trauma datang dengan mekanisme trauma tumpul. Nah, ini bisa terjadi pada kecelakaan atau cedera pada di jalan maupun saat berkendaraan, naik sepeda, naik motor, naik mobil, atau jatuh dari ketinggian, atau cedera saat olahraga. Nah, ini sebagian besar dari trauma tumpul pun ini sekitar 79-82% adalah low grade, yaitu trauma yang level tingkatnya cukup rendah. Lalu pada penetrating injuries atau trauma tajam, dia terjadi pada pasien-pasien dengan luka tusuk maupun luka tembak dengan memiliki kejadian atau kemungkinan untuk persistent renal bleeding, perlunya untuk dilakukan renografi, nefrektomi maupun komplikasi-komplikasi berikutnya lebih tinggi dibandingkan trauma tumpul pada renal. Nah, ini untuk trauma tembak itu, luka tembak terbagi menjadi 3, high velocity, low velocity, sama medium velocity. Nah, ini untuk high velocity, ini ada satu efek khusus yang ini bisa terjadi pada tubuh dan bisa terjadi blast effect, yaitu jaringan tubuh atau jaringan ginjal yang hancur dan menyebabkan delay tissue necrosis. Jadi kematian jaringan renal yang delay, jadi tidak secara akut. Next. Oke, ini untuk pembagian di AST. Jadi untuk gradingnya sendiri, trauma ginjal ini dibagi menjadi 5 grading atau 5 tingkat. Yang pertama grade 1, dia merupakan kontusio atau tubukan, bisa juga hematom. Nah, ini untuk penjelasan sendiri dapat menyebabkan mikroskopik atau gross hematuria juga, dan pemeriksaan fisikologi dalam batas normal. Nah, dia jadi dari gambar pada grade 1 ini terdapat subkapsular dan non-expanding. Jadi dia khasnya tidak menyebar atau tidak melebar lukanya, dan perdarahannya tidak terlalu besar, dan lukanya pada parenkim merupakan laserasi. Yang kedua, dia bisa berbentuk hematom maupun laserasi. Nah, hematoma ini dia sama-sama non-expanding dan tertutup atau tertahan oleh bagian retroperitoneum ginjal. Nah, laserasi dari grade 2 ini dia ukurannya kurang dari 1 cm. Nah, parenkim yang luka itu tanpa disertai ekstravasasi urin. Kalau grade 3, dia laserasinya lebih dari 1 cm. Nah, perbedaannya grade 2 sama grade 3 yaitu dari ukuran luka dari parenkimnya tanpa disertai ekstravasasi urin juga. Terus untuk perbedaan grade 3 dari grade 4 ini, grade 4 dia ada cedera pada vaskular,
Dia bisa cedera pada arteri renalis maupun vena renalisnya, dan perdarahannya terkonten, yaitu terbatas, tertampung. Lalu pada grade 5 dia terjadi pada pasien yang datang dengan completely shattered kidney, ya, ginjalnya sudah hancur, maupun terdapat avulsi pada hilum renalis, dan ginjalnya itu sudah tervaskularisasi. Jadi sudah cedera yang paling tinggi ya, grade 5. Oke, next. Oke, untuk evaluasi sendiri, jadi pertama kita selalu periksa vital sign-nya untuk melihat apakah ini kasus yang emergensi atau bukan. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan fisik. Kita lihat apakah ada flank bruising atau memar pada costovertebral angle, apakah ada luka tusuk, apakah ada bullet entry atau luka tembak, dan luka pada keluar tembakannya, apakah ada nyeri pada pemeriksaan abdominal, dan apakah ada hematuri, baik itu visible maupun non visible hematuri. Untuk pemeriksaan laboratorium sendiri, kita bisa lakukan urinalisis, pemeriksaan hematokrit, dan kreatinin. Oke, next. Oke, ini untuk indikasi dari renal imaging sendiri, yaitu ada 5, ada di gambar. Yang pertama, semua penetrating trauma yang stabil secara hemodinamik. Yang kedua, mekanisme cedera yang akselerasi atau deakselerasi yang signifikan, itu juga merupakan indikasi dari renal imaging. Yang ketiga, blunt trauma atau trauma tumpul dengan gross hematuri. Yang keempat, trauma tumpul dengan mikrohematuri dan hipotensi atau periode hipotensi dengan systolic blood pressure di bawah 90 mm raksa. Yang terakhir, semua pasien pediatrik dengan 5 RBC per high. Jadi pemeriksaan hematuri dan urinalisis yang menunjukkan adanya hematuri. Oke, next. Untuk pemeriksaan imaging sendiri, ada beberapa modalitas yang dipakai. Yang pertama, kita bisa pakai CT scan dengan kontras atau computed tomography with contrast untuk melihat ada 3 fase. Yang pertama fase arteri, yang kedua fase nefrogenik, yang ketiga fase delay. Ini yang pertama, fase arteri itu untuk melihat apakah ada vascular injury ataupun adakah aktif ekstravasasi pada kontras. Jadi cedera pada vaskuler. Yang kedua, fase nefrogenik untuk melihat apakah ada laserasi parenkim dan memar pada ginjal, kontusio. Yang ketiga, untuk delayed phase ini kita lakukan untuk melihat apakah adanya ekstravasasi urin dari tractus urinarius setelah distal dari ginjal. Lalu juga bisa dilakukan ultrasonografi. Untuk trauma ini kan kita bisa lakukan USG fast. Ini di UGD pun bisa dilakukan untuk melihat apakah ada hematoperitoneum ataupun cedera pada organ tubuh lainnya. Nah, lalu yang terakhir bisa lakukan IVP atau intravenous valvulografi. Ini mungkin tidak spesifik pemeriksaan CT maupun USG, tapi dia bisa dilakukan khusus untuk melihat fungsi ginjal kontralateral apakah akan dilakukan nefrektomi atau tidak. Jadi sebuah pertimbangan yang bisa dilakukan dengan cepat di ruang operasi. Next. Oke, untuk manajemen non operasi sendiri, untuk AST grade 1 sampai grade 4 renal injury, apapun itu mekanisme traumanya dan pasiennya dalam kondisi yang baik, bisa lakukan manajemen konservatif. Jadi tidak perlu dilakukan operasi, kita lakukan pemantauan, kita edukasi buat bed rest untuk mengurangi adanya pergerakan atau meminimalisir cedera lebih jauh dari renal trauma sampai dosimetrinya berkurang. Lalu untuk surgical operation sendiri dia dibutuhkan pada pasien-pasien yang grade-nya tinggi, bisa grade 4 atau grade 5 yang lebih memerlukan tindakan operatif. Next. Oke, untuk follow up atau pemeriksaan imaging lanjutan atau berkala dari pasien-pasien trauma grade 4 atau grade 5, dia ada beberapa simptom atau beberapa kondisi yang perlu dilakukan, yaitu pasien-pasien dengan demam, pasien-pasien dengan flank pain, pasien-pasien hematurkit yang ngedrop atau hematuria semakin memburuk,
kita bisa lakukan follow up CT scan pada hari kedua maupun ketiga pasca injury atau pasien pasca datang dari IGD. Terus untuk pasien-pasien dengan trauma ginjal yang low grade, grade 1, grade 3, tidak diperlukan atau belum ada indikasi untuk dilakukan CT scan berkala. Nah. Oke, next. Oke, ini untuk yang manajemen dari trauma tumpul ginjal yang grade 1, grade 3 non operatif karena low grade, grade 4 injury dia sebagian besar dapat ditangani secara konservatif juga, dan grade 5 biasanya datang dengan hemodinamik yang tidak stabil dan ada cedera pada organ lainnya pada abdomen. Jadi tingkat untuk dilakukan eksplorasi maupun diperlukan nefrektomi atau renografi itu lebih tinggi pada pasien-pasien dengan trauma ginjal grade 5. Next. Nah, ini untuk yang manajemen dari uh, trauma ginjal tajam maupun penetrating, sebagian besar pun pasien-pasien dengan renal trauma penetrating ini bisa di manage non operatively, jadi secara konservatif. Nah, kalau ini cukup jarang sebenarnya di Indonesia luka tembak, namun luka tembak itu dia memiliki kemungkinan atau kebutuhan untuk dilakukan renografi atau nefrektomi lebih tinggi dibandingkan luka tusuk menggunakan pisau atau menggunakan benda tajam lainnya. Next. Oke, ini untuk manajemen renal trauma ini saya ambil dari WHO sebenarnya, bukan dari Campbell. Yang pertama, pasien datang dengan kecurigaan renal trauma atau trauma ginjal, kita pisahkan atau kita bagi menjadi pasien stable atau pasien non stable. Kalau pasien, kita ambil jalur yang kiri dulu, yang stable, kita lihat apakah ada hematuri ataupun tidak hematuri. Nah, untuk memastikan dia hematuri atau tidak, kita lakukan pemeriksaan laboratorium analisis untuk melihat apakah betul apakah ada mikrohematuri atau tidak. Nah, juga kita bisa nilai uh, dari kejadian traumanya, apakah dia uh, signifikan deceleration atau acceleration injury. Kalau misalnya dia merupakan pasiennya datang dengan kecelakaan motor dari naik yang motor kencang atau jatuh dari ketinggian cukup tinggi, itu adalah bisa dilakukan CT scan untuk melihat apakah ada trauma. Nah, ini untuk CT scan-nya ya seperti yang tadi saya jelaskan, ada 3 fase yang dilihat. Terus kita lihat apakah ada active bleeding maupun ada grade trauma yang tinggi. Nah, itu untuk menentukan terapi berikutnya. Nah, oke, ini bisa dilihat sendiri untuk dari manajemen renal trauma ini cukup mudah ya untuk melihat dari misalnya kita bertugas di IGD atau menjadi suatu saat nanti jadi dokter bedah yang dikonsulkan pasien-pasien dengan kecurigaan renal trauma. Oke, next. Untuk komplikasi dari trauma ginjal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada early complication, yaitu komplikasi yang terjadi sebelum 1 bulan atau dalam 1 bulan pasca trauma. Itu beberapa hal bisa terjadi seperti bleeding, infeksi, terjadi abses, sepsis, ada fistula, bisa terjadi hipertensi juga bisa, ekstravasi urin juga ada menyebabkan urinoma. Yang delayed complication yaitu komplikasi terjadi pasca atau setelah 1 bulan pasca trauma, masih bisa terjadi bleeding, bisa terjadinya batu juga bisa. Lalu karena infeksi yang tidak tertangani dengan baik, bisa jadi chronic pyelonephritis, hipertensi, gangguan jantung, bisa menyebabkan hidrosis juga, dan pseudoaneurisma. Oke, next. Oke, untuk follow up sendiri, apa sih hal-hal yang bisa kita pantau atau kita periksa untuk memfollow up pasien-pasien dengan trauma ginjal? Yang pertama, kita bisa lakukan urinalysis, imaging seperti ultrasonografi. Lalu kalau misalnya kita masih curiga, masih ada trauma atau masih ada gangguan ginjal atau penurunan fungsi ginjal, kita bisa lakukan nuclear scan. Dan untuk melihat kalau misalnya kita berada di setting yang bukan di rumah sakit yang ada pemeriksaan tersebut, kita bisa lakukan
monitoring blood pressure untuk melihat apakah ada hipertensi atau enggak, apakah fungsi ginjalnya masih baik. Next. Oke, ini untuk indikasi dari uh, manajemen surgical dari trauma ginjal. Jadi ada dibagi menjadi dua. Yang pertama absolute indication dan relative indication. Yang absolute yang pasien harus dilakukan surgical management. Yang pertama pasien dengan hemodynamic instability, dengan yang tidak respon terhadap resusitasi pada mau itu kejadian di IGD atau mau di manapun, pasien dengan hemodynamic instability dia adalah absolute indikasi untuk dilakukan surgical management. Yang kedua, kita curiga pada pasien yang pedicle vaskular renalnya avulsi, jadi lepas. Yang ketiga, pasien dengan expanding retroperitoneal hematoma, jadi yang waktu dilakukan laparotomi kita lihat adanya expanding retroperitoneal, jadi perdarahan yang aktif. Lalu yang terakhir pasien dengan UPJ afusi, jadi afusi dari ureter-pelvic junction-nya. Untuk indikasi relatifnya, ini ada beberapa juga. Yang pertama pasien dengan ekstravasasi urin dan disertai parenchyma devascularization. Jadi parenchyma sudah tidak tervaskularisasi dengan baik. Yang kedua pasien dengan trauma ginjal dengan trauma yang lain seperti trauma kolon maupun trauma pankreas. Yang ketiga pasien dengan trombosis pada arteri. Lalu yang terakhir pasien dengan ekstravasasi urin karena atau dengan cedera parenkim. Oke, next. Untuk renal expression sendiri, ini disarankan atau salah satu metode yang paling baik adalah transabdominal approach. Ini kita bisa melakukan ini sekalian untuk melihat apakah ada trauma atau cedera pada organ abdominal lainnya. Nah, ini untuk step-stepnya ini sudah cukup mudah dijelaskan di Campbell. Nah, ini sudah saya highlight ini untuk bisa di ini, yaitu yang pertama kita buka secara transperitoneal. Nah, itu kita melihat kita lokasikan, diisolasikan renal vessel dengan cara membuka atau membuat insisi just superior to the inferior mesenteric artery. Jadi kita lakukan pemotongan di dekat inferior mesenteric artery, kita lihat, lalu dibuka, kita lihat kita lihat left renal vein maupun uh, left renal artery, lalu kita lakukan uh, diretraksi ke cephal ke atas. Setelah itu kita secure, kita amankan dengan jahitan. Nah, ini untuk memastikan kalau misalnya ada bleeding saat dibuka melalui melalui lateral insisi dari retroperitoneum dari peritoneum lateralis dibuka, kalau ada perdarahan kita bisa jahit atau bisa kontrol bleeding sewaktu-waktu. Nah, lalu kita buka geometri pasiennya, lalu next. Untuk rekonstruksi diri, untuk yang paling penting untuk diingat adalah kita harus menutup collecting sistemnya. Jadi SPG-nya harus ditutup agar tidak terjadi ekstravasasi urin. Kalau misalnya dilakukan partial nephrectomy, kita bisa tutup dengan omental pedicle flap juga. Dan kalau misalnya ada, kita bisa tutup dengan gel foam atau gelatin sponge. Nah, ini untuk ketersediaannya di masing-masing rumah sakit saya sejujurnya belum tahu. Nah, itu oke, next. Oke, jadi untuk take home message atau summary of evidence-nya, di sebagian besar trauma pada ginjal ini bisa diterapi atau di manajemen secara non operatif. Terus untuk manajemen konservatif atau non operatif ini dia bertujuan untuk memaksimalkan renal preservation. Jadi kita menyelamatkan ginjal atau agar tidak diperlukan jadinya nephrectomy atau renografi. Terus pemeriksaan penunjang yang paling baik adalah kontras CT scan untuk melihat dan menggrading atau
klasifikasikan trauma ginjal sendiri. Terus mungkin seperti itu aja. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya.